Kisah Ibu Sambung episode 2. Chandra duduk termenung di kursi kerja ruangannya. Sudah jam makan siang tetapi dia belum beranjak. Biasanya ia makan siang di restoran atau kafe, terutama jika akan bertemu dengan klien. Namun, siang itu Chandra sengaja memesan makanan secara online karena ia sedang tak ingin keluar kantor. Ada hal yang sedang dipikirkan olehnya. Minggu lalu, Chandra mendapatkan informasi bahwa ibunya sudah menemukan calon istri yang tepat untuknya. Sebenarnya itu ide sang ibu. Awalnya Chandra menolak, tetapi akhirnya ia menyetujui ide tersebut demi anak-anaknya. Chandra membutuhkan sosok seorang ibu bagi kedua anaknya setelah ia bercerai dengan istrinya beberapa tahun lalu. "Halo Bu," Chandra menjawab ponselnya yang berdering. "Chandra, kamu tidak lupa janji makan malam kita dengan teman ibu dan anaknya itu kan?" "Maksud ibu, pertemuan kita dengan calon istrimu," suara Marisa, ibu Chandra terdengar di seberang sana. "Tentu saja aku tidak lupa, Bu. Tapi kan masih besok malam pertemuannya." "Ya, ibu hanya mengingatkanmu. Kalau kamu punya banyak pekerjaan, selesaikan hari ini. Jangan sampai besok kamu membawa banyak pekerjaan ke rumah dan membatalkan janji," Marisa memperingatkan. Chandra berdeham. "Ibu tenang saja, aku tidak akan membatalkan janji. Sudah dulu ya, aku mau makan siang, sudah lapar." "Baiklah." Usai menutup telepon, Chandra menghela napas panjang. Seperti apa pertemuan dengan calon istrinya itu nanti? Chandra merasa malas jika pertemuan tersebut harus dipenuhi basa-basi yang tidak perlu. Namun, tampaknya hal itu akan terjadi, mengingat pertemuan besok malam merupakan pertemuan pertama dengan calon istrinya. Sejenak Chandra memejamkan mata. Seandainya bukan demi anak-anaknya, mungkin ia masih akan betah menduda. Sejak perceraiannya dengan Kinanti, entah kenapa ia tak tertarik dengan wanita manapun. Chandra masih mencintai mantan istrinya tersebut, meski ia tak lupa bagaimana Kinanti telah menyakitinya dengan cara berselingkuh. Kejadian beberapa tahun lalu terputar lagi di benak Chandra. "Kinanti?" seru Chandra begitu membuka pintu sebuah kamar hotel bintang 5. Chandra sudah melakukan pengintaian selama beberapa minggu sejak ia mencurigai bahwa Kinanti berselingkuh. Setelah mengumpulkan cukup bukti, Chandra akhirnya memutuskan untuk mendatangi Kinanti dan selingkuhannya di hotel yang Chandra ketahui dari hasil pengintaian. Benar saja, Chandra menemukan Kinanti bersama seorang pria. "Chandra, kenapa kamu bisa ada di sini?" tanya Kinanti tergagap seraya membenarkan pakaiannya. "Ya, tentu saja aku bisa ada di sini. Aku bisa mengintaimu dan memergokimu di sini. Kamu kira aku bodoh tidak tahu perselingkuhanmu selama ini?" hardik Chandra. Kinanti segera beranjak ke arah Chandra, sementara pria yang menjadi selingkuhannya terdiam, tak mampu berbuat apa-apa. "Chandra, dengarkan aku dulu. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan." Kinanti berusaha meraih tangan Chandra yang segera ditepis oleh suaminya itu. "Aku tidak mau dengar apa-apa, Kinanti. Semua sudah jelas. Kita akan berpisah. Aku akan segera menceraikanmu," tegas Chandra seraya meninggalkan hotel tersebut. Hanya itu yang Chandra lakukan. Ia tak ingin mengotori tangannya dengan berbuat kasar terhadap Kinanti ataupun pria selingkuhan istrinya tersebut. Menceraikan Kinanti adalah keputusan terbaik baginya. Chandra mungkin mencintai Kinanti, tetapi ia tak mau memberi maaf untuk perselingkuhan. Lebih baik ia hidup menduda daripada harus dikhianati. Setelah resmi bercerai, mereka sepakat agar Chandra yang merawat anak-anak mereka karena Kinanti merasa tidak mampu mengurus kedua anaknya itu. Kinanti memutuskan untuk pergi ke luar negeri. Kabar terakhir yang Chandra dengar adalah bahwa Kinanti telah menikah lagi dengan seorang WNA. Selain itu, Chandra tak tahu lagi tentang mantan istrinya tersebut. Lamunan Chandra terhenti ketika mendengar suara ketukan pada pintu ruangannya. "Masuk," perintah Chandra. Seorang office boy masuk ke ruangan dengan membawakan makan siang yang telah dipesan oleh sang bos. Office boy itu berlalu setelah Chandra mengucapkan terima kasih. Chandra pun mulai menikmati makan siang dan berusaha menghalau pikirannya tentang Kinanti. Hidup harus tetap berjalan dan masa depan anak-anak adalah yang terpenting. Chandra tengah bersiap untuk pergi ke acara makan malam sebagai pertemuan dengan calon istrinya. Ia memilih outfit sederhana, tetapi tetap terkesan mewah.
Meski sudah berusia 35 tahun, Chandra masih memperhatikan penampilan. Apalagi pekerjaannya sebagai seorang pebisnis selalu menuntutnya untuk bertemu dengan banyak orang kalangan atas. "Papa, papa," terdengar suara anak kecil dari luar kamar Chandra. Perlahan Chandra membuka pintu dan mempersilahkan kedua anaknya untuk masuk. Anak pertama adalah seorang anak laki-laki bernama Chico. Anak kedua adalah anak perempuan mungil bernama Celine. Chico sudah kelas 1 SD sedangkan Celine masih duduk di bangku TK. Chandra tersenyum menatap kedua anaknya yang lucu itu. "Papa mau kemana?" tanya Chico. Chandra berlutut untuk menyamakan tingginya dengan sang anak, lantas berkata, "Papa mau bertemu mama baru." "Bertemu dengan mama baru?" Chico dan Celine saling pandang. "Ya, papa kan sudah bilang pada kalian bahwa kalian akan segera punya mama baru. Kalian senang kan?" Chico dan Celine mengangguk antusias. "Kami ingin ikut bertemu dengan mama baru," seru Chico. Chandra menggeleng. "Kalian di rumah saja bersama Susdini. Biar papa dan Eyang saja yang bertemu dengan mama baru malam ini." "Tapi kami pengen ikut lihat mama baru," rajuk Celine. "Iya pak, kami ingin ikut," saut Chico semangat. Sejenak Chandra terdiam karena tak bisa menjawab permintaan anak-anaknya. Tak lama Marisa datang dan geleng-geleng kepala melihat Chico dan Celine yang masih berusaha merayu papa mereka agar dibolehkan ikut ke acara pertemuan malam itu. Begitu melihat Marisa, kedua bocah mungil itu pun meminta hal yang sama pada ayang mereka. "Malam ini kalian tidak usah ikut dulu. Nanti juga kalian akan bertemu dengan mama baru kalau papa dan mama baru sudah menikah," ujuk Marisa berusaha memberi pengertian. "Besok kan kami libur Eyang, tidak masalah kalau pergi malam," Chico bersikeras. "Iya benar, pokoknya mau ikut, rengek Celine. Chandra menghela napas. "Ya sudahlah bu, ajak saja mereka. Sekalian kita lihat bagaimana cara anak teman ibu itu bersikap pada Chico dan Celine. Kalau ternyata dia tidak baik memperlakukan mereka, aku tidak jadi menikah dengannya." "Camelia, calon istrimu itu adalah seorang guru TK. Tentu saja dia akan menyayangi anak-anak," ujar Marisa yakin. "Belum tentu," sanggah Chandra. Karena Chico dan Celine terus merengek, akhirnya mereka dibolehkan untuk ikut. Marisa memanggil Susdini agar menggantikan baju Chico dan Celine. Setelah semuanya siap, mereka pun segera berangkat karena sudah hampir tiba waktu pertemuan dengan Camelia dan ibunya. Marisa tak ingin mereka terlambat dan memberikan kesan yang tidak baik. Chandra berjalan dengan ekspresi datar ketika memasuki restoran tempat pertemuan akan dilangsungkan. Tak ada tanda-tanda kegembiraan di wajahnya, sebagaimana layaknya seorang pria yang akan bertemu dengan calon istri. Namun, Chandra sempat tertegun ketika kemudian melihat seorang wanita mengenakan dress merah pada meja yang telah dipesan.